Kecil membaca rajin, sesudah besar senanglah pasti. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Elmira Zifara Kuncoro dari SD Laboratorium UPI Cibiru. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Putri Tujuh, Cerita Rakyat dari Maluku. Buku ini ditulis oleh Kak Adi Syaiful Mukhtar, ilustratornya Kak Zora, dan penyutingnya Kakak Lu Anik Mayani, dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Kebudayaan pada tahun 2016. Buku ini tebalnya 54 halaman yang terdiri dari 6 bab cerita dan biodata dari kakak-kakak penulis dan penyuting ilustrator. Yuk kita ulas, sahabat literasi. Saya memilih buku ini karena tertarik dari sampul bukunya. Lihat deh, warnanya keren, seperti lukisan yang warna gradasi ya. Di sana terdapat seorang putri yang melayang seperti sedih dan berpamitan atau berpisah dengan seseorang. Membuat saya penasaran dengan ceritanya itu tentang apa ya. Penulisan judulnya juga menarik karena font hurufnya seperti huruf sambung dengan warna biru yang bagus. Di bagian bawah terdapat nama penulis yaitu Kak Adi Syaiful Mukhtar dan juga ada logo Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian atasnya terdapat keterangan bacaan untuk anak setingkat SD kelas 4, 5, dan 6. Jadi aman ya untuk kita baca ya. Sampul depannya juga kalau saya nilai sih 10 dong. Dari 10 dong. Hehehe. Adapun bagian sampul belakangnya sama dengan bagian depan, hanya ukurannya lebih kecil aja. Sahabat literasi, buku ini merupakan cerita rakyat dari Maluku. Tepatnya cerita yang disampaikan turun-temurun oleh masyarakat Tulehu hingga sekarang karena dirasa memiliki nilai-nilai luhur. Desa Tulehu merupakan salah satu desa yang masih melestarikan adat istiadatnya di Provinsi Maluku. Berdasarkan peraturan daerah yang menetapkan bahwa negeri merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku. Desa Tulehu yang dimaksud dalam cerita adalah negeri Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah. Terdapat 9 marga asli yang mendiami negeri Tulehu. Salah satunya adalah marga Tehu Pelasuri yang percaya bahwa pendahulunya adalah seorang putri dan ketujuh putri yang turun ke bumi untuk mandi di 7 mata air di Gunung Eriwakan. Saat itulah putri bungsu harus ditinggalkan oleh ke-6 kakaknya karena sayapnya diambil oleh seorang. Putri bungsu pun bersayembara. Bagi siapa saja yang menemukan sayapnya, kalau dia laki-laki akan dijadikan suami, kalau dia perempuan akan dijadikan saudara. Maka muncullah Laweri Hulan dengan sayap sang putri. Semenjak itulah mereka hidup berumah tangga hingga pada suatu hari putri bungsu menemukan sayapnya dan kembali ke kayangan. Laweri Hulan pun menyusul putri bungsu dan hidup bersama di kayangan setelah melewati sayembara dari sang sultan. Namun suatu hari mereka turun kembali ke bumi untuk hidup bersama hingga wafat. Cerita yang syarat akan nilai luhur ini disampaikan turun-temurun oleh masyarakat Tulehu hingga sekarang. Oleh karena itu, apresiasi yang tinggi-tingginya disampaikan kepada banyak pihak atas dokumentasi cerita rakyat ini agar menjadi bacaan yang bernilai luhur bagi para penulis bangsa. Tokoh cerita ini ada tokoh utama yaitu putri bungsu yang berwatak sopan pada orang tua, pantang menyerah, menepati janji, dan sangat sopan kepada yang lain selain orang tuanya. Juga ada tokoh utamanya yaitu Laweri Hulan yang bersikap bertanggung jawab, jujur, rendah hati, dan tidak sombong. Bagian yang menarik bagi saya adalah ketika Laweri Hulan naik ke kayangan. Nah, teman-teman penasaran dengan ceritanya? Yuk baca selengkapnya di website https://budikemendikbud.go.id. Di sana banyak banget bacaan yang menarik. Yuk baca yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi